Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin, yaitu koin BitGert Brace. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk koin BitGert sendiri per hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 1,59% dan harganya di kuartet 5 ada 60 di belakang koma US dollar. Nah, gue rasa untuk dari segi kenaikan dari harga koin BitGert ini pun ada kaitannya juga gitu ya dengan salah satu sesi AMA yang telah diselenggarakan bersama KuCoin Jepang. Ini menurut asumsi gue pribadi saja. Dan mengenai pembahasan kita kali ini mengenai koin BitGert ya, di sini gue akan membahas mengenai sesi AMA. Kira-kira apa saja yang telah dibicarakan dalam sebuah sesi AMA bersama KuCoin Jepang tersebut ya, nanti bakal kita bahas. Dan rumornya untuk koin BitGert di tahun 2023 dari circulating supply saat ini itu akan dikurangi sebesar 80%. Wow, ini sangat amazing sekali. Dan gua rasa buat dari teman-teman semua para RB dari koin BitGert, hold keras untuk koin BitGert. Ini saran gua aja ya, terserah kalian ingin hold sekitar 10 juta, 20 juta koin, atau mungkin 100 juta koin, dan mungkin banyaknya di 1 miliar koin, yaitu terserah kalian ya. Jadi kita ukur dari segi kemampuan kita masing-masing, karena semua orang itu pastinya berbeda-beda dari segi kemampuan ya. Khususnya untuk gua sendiri, gua tidak mampu untuk menghold dari koin BitGert ini dengan jumlah yang mungkin di 10 miliar atau mungkin 20 miliar gitu ya. Jadi gua hold dari koin BitGert ini hanya beberapa miliar koin saja. Oke, jadi kira-kira informasi lebih lengkapnya seperti apa mengenai koin BitGert. So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Dan sekarang kita masuk ke dalam sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023. Cuman di sini gue tidak bakal membahas semuanya, gue hanya sedikit membahas mengenai poin-poin pentingnya. Kira-kira apa saja yang telah dibicarakan dalam sebuah sesi AMA bersama KuCoin Jepang di tanggal 23 kemarin. Oke, jadi di sini selamat malam, sekarang pukul 21.00. Jadi AMA dengan BitGert akan dimulai. Dan di sini pun ada sebuah perkenalan juga gitu ya mengenai MC-nya atau pembawa acara. Hari ini saya Nozob akan bertanggung jawab atas MC, dan juga ada Bitmo akan bertanggung jawab atas sebuah pertanyaan. Nah, jadi di sini pertanyaannya silahkan perkenalkan diri Anda. Lalu di sini ada Mr. Gate yang telah memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Gert Sanam, pendiri BitGert. Suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua. Nah, jadi di sini udah masuk ke dalam sebuah sesi AMA, dan di sini pun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Cuman untuk di halaman pertama ini menurut gua tidak terlalu penting gitu ya mengenai pembicaraan yang telah dibahas di halaman pertama. Cuman di sini sekarang saya akan menyerahkan tongkat estafet ke Bitmo, biarkan Bitmo mengajukan banyak pertanyaan dan gali BitGert lebih dalam ya. Jadi di sini adanya sebuah penggalian sebuah informasi mengenai BitGert yang jauh lebih dalam. Oke, jadi di halaman kedua ini pertanyaan saya akan mengajukan 5 pertanyaan secara total. Tolong beritahu kami seperti apa Brace itu. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan pertama gitu ya, kira-kira Brace itu seperti apa sih? Lalu di sini jawaban dari devnya sendiri ya. BitGert adalah salah satu rantai inklusif, membangun project dan juga akan membangun kepercayaan di seluruh industri dan juga komunitas. Bahkan sampai dengan saat ini sudah dipercaya lebih dari 150 project besar melalui berbagai kemitraan dan juga integrasi. Ya, jadi memang sampai dengan saat ini yang telah bermitra dengan koin BitGert itu lebih dari 150 project besar. Lalu di sini adanya sebuah pertanyaan selanjutnya, kecepatan pemrosesan adalah 100.000 kali per detik atau 100.000 per second, merupakan fitur utama dari spesifikasi blockchain yang ada. Tetapi selain itu, apakah ada fitur utama lainnya? Nah, jadi di sini selain ada sebuah kecepatan dari segi transaksi per detiknya dari koin BitGert ataupun blockchainnya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gate sendiri, BitGert adalah salah satu rantai tercepat, adalah blockchain tanpa biaya. Ini adalah blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi, pasar terdesentralisasi peer-to-peer, gateway pembayaran terdesentralisasi, rilis DEX sudah dekat. Nah, jadi untuk DEX ini sendiri sebelumnya udah pernah dibahas juga gitu ya, tetapi di sini ini harus kita garis bawahi, gua rasa untuk DEX ini masih dipertimbangkan gitu, karena ketika DEX ini di launching, dari koin BitGert ini harus memiliki token tata kelolanya. Sedangkan tim di balik koin BitGert Brace ini tidak ingin mengeluarkan token tata kelola. Nah, jadi kira-kira rencana apa yang akan dibuat oleh tim-tim di balik koin BitGert Brace ketika DEX ini akan dibuat dan juga akan diluncurkan dalam waktu yang dekat. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, tidak sabar untuk melihat apa yang akan Anda umumkan bulan depan. Saya berharap ini lebih keren dari Tesla. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini lebih ke
project EV-nya Coinbit Gearbest gitu ya. Kira-kira ini akan lebih keren dari Tesla atau tidak? Nah, jadi di sini jawabannya mengejutkan sekali ya. Saya juga senang untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi di bulan depan. Meskipun saya belum bisa memberikan terlalu banyak detail, saya akan dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar unik, revolusioner, dan pasti akan membuat gelombang di dunia teknologi. Yakinlah ini bukan Tesla, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dan pasti akan membuat gebrakan besar. Wow. Jadi kemungkinan menurut Dave-nya sendiri ya, memperbandingkan antara project dari Coinbit Gearbest ini mengenai mobil EV-nya dan juga dibandingkan dengan mobilnya Elon Musk yaitu Tesla. Kira-kira apa yang akan terjadi? Namun menurut Dave-nya sendiri akan menjadikan suatu hal yang benar-benar unik dan juga revolusioner. Artinya menurut Dave, Coinbit Gearbest sendiri ya, untuk mobil EV-nya ini akan jauh lebih keren daripada mobil yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Tetapi ya kita nggak tahu ya gitu kira-kira kedepannya akan seperti apa. Tetapi menurut Dave sendiri pernyataannya ini akan membuat gebrakan yang sangat besar. Wow, semoga saja ini bisa terjadi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Coinbit Gearbest dan juga CoinBNB gitu ya. Mengenai harga, sebelumnya ada tweet dan juga membandingkan BNB dan juga market cap di Twitter, ada postingan bahwa 300 kali adalah tujuan yang mudah untuk Bryce. Mengingat Anda juga sedang mengembangkan bursa, apakah Anda ingin melampaui BNB? Nah, jadi memang sebelumnya itu adanya sebuah tweetan gitu ya dari salah satu akun Twitter lain mengenai perbandingan ketika Coinbit Gearbest melampaui market cap dari BNB atau menyamai market capnya BNB, kira-kira Coinbit Gearbest itu bisa mencapai 300 kali lipat dari segi kenaikan harganya. Namun di sini diulas kembali ya mengenai pertanyaannya dan jawaban dari Mr. Ye sendiri, Bitgearbest percaya pada kerjasama dan juga koordinasi. Dan itu akan mendorong adopsi dan juga paparan blockchain ke tingkat yang lebih baru dengan bermitra dengan project-project terkemuka di industri ini. BNB menjadi salah satu pertukaran terkemuka. Ini bukan hanya tentang persiapan ataupun persaingan, tetapi juga tentang menjadi mitra untuk masa depan yang lebih besar dan lebih baik untuk blockchain. Sasaran kami realistis dan juga rasional, mengingat sifat industri yang juga mudah berubah pada umumnya. Oke, dengan adanya sebuah pertanyaan seperti ini, kira-kira Coinbit Gearbest ini mampu gak sih untuk bersaing dengan CoinBNB dan bahkan bisa dengan mudah gitu ya mengalami pemompaan 300 kali lipat. Namun ternyata jawaban dari Mr. Ye sendiri, antara Bitgearbest dan juga CoinBNB itu bukanlah persaingan gitu ya. Tetapi ya menurut Mr. Ye sendiri, dia tidak ingin bersaing dengan CoinBNB. Sementara sampai dengan saat ini BNB menjadi salah satu pertukaran terkemuka dan juga terbesar di dunia. Jadi itu bukan hanya tentang persaingan ya, tetapi juga tentang menjadi mitra. Jadi lebih spesifik dan juga lebih relevannya, Dave di balik Coinbit Gearbest ini dia hanya ingin bermitra dan sementara mengingat sifat industri yang mudah berubah pada umumnya. Betul sekali, salah satunya mengenai isu-isu gitu ya. Ketika isu ini yang bertebaran negatif poinnya, jadi untuk kondisi market pun itu akan lebih cenderung turun atau mungkin merosot. Tetapi sebaliknya ketika beberapa informasi-informasi yang sekarang sedang bertebaran itu nilainya positif, ya kemungkinan untuk market industri cryptocurrency pun itu akan jauh lebih baik lagi. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya, ini isi tweetnya. Saya mendapat kesan bahwa ini adalah yang diharapkan meningkat. Saya akan sangat menghargai jika Anda dapat memberitahu kami sedikit sudut pandang dari sisi project yang karena saya tertarik untuk memahami maknanya. Oke, jadi dengan ada sebuah postingan seperti ini dipertanyakan dalam sebuah sesi AMA gitu ya. Ketika Coinbase bisa menyamai market cap dari CoinBNB, kurang lebih dia akan memompa kisaran 300 kali lipat. Dan ini dipertanyakan ulang ya. Jadi di sini jawaban dari Mr. Ye, tweet asli berasal dari pegangan platform Twitter. Kami mengutip retweet sebagai imbalan atas apa yang sedang dilakukan Bitgearbest. Jadi mungkin menurut Dave Bitgearbest sendiri ya, dengan ada sebuah postingan seperti ini, dia hanya memberikan suatu penghargaan saja atau menghargai terhadap salah satu akun Twitter yang telah membuat pernyataan seperti ini. Jadi bukan semata-mata ini menjadi suatu patokan untuk Coinbit Gearbest bisa mencapai 300 kali dari segi kenaikannya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga ya dengan kurun waktu 1 atau mungkin 2 tahun ke depan Bitgearbest bisa menyamai dari segi market cap-nya CoinBNB. Dan selain itu pun di sini ada sebuah pertanyaan yang menurut gua sangat-sangat penting sekali. Jadi apa tujuan Bitgearbest yang paling penting dan juga mendesak untuk tahun 2023 ya. Jadi di sini pertanyaannya mengenai tahun 2023, kira-kira rencana apa yang sedang dibuat oleh tim di balik Coinbit Gearbest. Jika Anda memiliki daftar 3 indikator kinerja utama Anda, apakah itu? Nah, jadi pertanyaannya cukup simpel, tetapi dia menginginkan dari Mr. Ye sendiri harus menjawab 3 poin penting dan juga poin utama mengenai rencana yang sekarang sedang direncanakan oleh tim Coinbit Gearbest. Lalu jawaban dari Mr. Ye sendiri untuk yang pertama ya, untuk mencapai kapitalisasi pasar multi-milion dolar
Dan poin yang kedua, mengurangi pasokan yang beredar sebesar 80%. Dan yang ketiga, luncurkan EV kami. Wow, jadi menurut gue yang sangat-sangat penting itu, jawaban yang bisa dilihat adalah di poin pertama dan juga kedua. Untuk poin yang pertama, dia memiliki rencana supaya koin BitGear ini di tahun 2023 bisa mencapai market cap multi-million dollars. Wow, ini sangat amazing sekali ya. Jadi menjadikan suatu keyakinan juga nih untuk para army-arminya di koin BitGear Bryce. Dan untuk di poin yang kedua ini pun tidak jauh kalah menariknya gitu ya. Karena menurut Mr. Gates sendiri, dia akan mengurangi pasokan yang beredar sebesar 80%-an. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Kita tidak bisa membayangkan ketika dari circulating supply dari koin BitGear ini akan dikurangi 80% di tahun 2023 saat ini. Kira-kira berapa harga daripada koin BitGear di akhir tahun 2023 ketika memang rencana ini bisa direalisasikan? Ya, dan apabila kalian memiliki pandangannya mengenai koin BitGear, apa yang akan terjadi ketika circulating supply ini dikurangi 80%-an? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di sini pun ada luncurkan EV kami ya. Jadi mungkin tahun 2023 ini akan di launching nih mengenai project EV-nya koin BitGear Bryce. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya, kurangi distribusi hingga 80% itu sangat bagus. Saya benar-benar ingin tahu tentang ini. Tindakan apa yang akan Anda ambil untuk menguranginya? Nah, jadi di sini lebih spesifik lagi nih ya, lebih diperkecil lagi mengenai pertanyaannya. Dan kami memiliki strategi buyback and burn bulanan untuk ini. Detail dapat ditemukan di situs web kami dan di websitenya gitu ya. Di sini ada sebuah tautannya juga nih dari koin BitGear Bryce gitu. Jadi di sini mungkin rencananya untuk bisa mengurangi total supply ataupun circulating supply dari koin BitGear itu menggunakan strategi buyback and burn bulanannya. Ya, semoga saja nih dari segi buyback and burn-nya ini selalu diperbesar gitu ya setiap bulannya, baik dari segi buyback-nya ataupun dari segi mekanisme pembakarannya. Cuman di sini yang patut kita garis bawahi ya mengenai pembakaran, ketika koin BitGear harganya semakin mahal, jadi itu akan semakin sedikit jumlah koin BitGear yang akan dibakar setiap bulannya. Ya, karena dengan jumlah values yang mungkin semakin banyak tetapi harganya juga semakin tinggi, gua rasa ya dari segi pembakarannya akan semakin kecil. Tetapi ketika koin BitGear harganya lebih murah, maka akan lebih banyak koin BitGear yang akan dibakar setiap bulannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, di sini bagaimana Anda dapat menjamin bahwa menyimpan token Bryce akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang, dan dapatkah Anda menyediakan utilitas untuk token Bryce itu sendiri? Wow, jadi di sini ada sebuah pertanyaan yang mungkin ini salah satu pertanyaan mewakilkan kita semua sebagai army dari koin BitGear Bryce. Kira-kira mampu menjamin nggak sih si developer koin BitGear ini ketika investornya itu membeli koin BitGear lalu di hold untuk long term ataupun jangka panjang? Ternyata jawaban dari Mr. Gates sendiri ya. Intinya balik lagi sama pribadi masing-masing, Anda dapat dior dan juga memutuskan untuk itu. Sejauh ini kami telah memenuhi janji kami dan juga Bryce memiliki market cap sebesar 500.000 US dollar pada peluncurannya. Dan hari ini menjadi 200 juta US dollar. Jadi sebetulnya Mr. Gates sendiri tidak bisa memastikan ya kira-kira koin BitGear ketika kita hold dalam jangka panjang mampu mendapatkan cuan yang banyak atau memberikan suatu keuntungan yang banyak atau tidak. Intinya ya kita harus dior, yaitu kunci utama kita sebagai investor. Dan tetapi mengenai perbandingan dari pertama kali koin BitGear ini di launching, dia hanya memiliki market cap kisaran 500.000 US dollar saja ya. Tetapi sekarang itu sudah mencapai di 200 juta US dollar ya di sini. Jadi memang peningkatannya itu sangat jauh lebih signifikan sekali ya untuk market cap daripada koin BitGear Bryce. Dan untuk pertanyaan terakhir yang bakal kita bahas, rencananya adalah untuk membakar 99% dari total supply koin BitGear dalam jangka panjang. Dengan kata lain, setiap bulan token akan dibeli dan juga dibakar oleh tim. Inilah mengapa mekanisme buyback and burn dalam rencana strategis adalah pengubah permainan untuk BitGear baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Tetapi berapa banyak token yang Anda beli setiap bulan? Nah, jadi di sini mengenai mekanisme buyback and burn setiap bulan. Tujuan dari koin BitGear ataupun rencananya karena memang ingin mengurangi dari total supply-nya itu 99% dalam memakan waktu kisaran 3 tahunan atau 36 bulan ya. Tetapi yang dipertanyakan, kira-kira setiap bulannya itu ada nggak sih nominal yang harus dibeli dan juga dibakar oleh tim koin BitGear Bryce? Namun ternyata jawaban dari Mr. Gates sendiri ya, kita beli sebanyak-banyaknya kalau lagi celup. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu dan juga jawabannya seperti ini. Jadi yang dimaksudkan oleh Mr. Gates sendiri, ketika terjadi sebuah kemerosotan dalam sebuah harga koin BitGear Bryce, maka sejak itu pula tim di balik koin BitGear ini akan buyback untuk koin BitGear-nya.
Jadi ini salah satu mekanisme dalam sebuah menahan harga dari koin Bitgearbest. Karena ketika koin Bitgear mengalami koreksi, apalagi koreksinya itu dalam, maka sejak itu pula gitu ya, tim di balik koin Bitgear akan melakukan sebuah buyback karena tujuannya untuk membakar koin Bitgearbest setiap bulannya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean koin Bitgearbest dan juga sesi AMA yang telah diselenggarakan antara tim koin Bitgear dan juga KuCoin Jepang. Jadi poin-poinnya itu luar biasa sekali, banyak banget ya pembahasan kita kali ini mengenai koin Bitgear. Dan apabila kalian memiliki opini pribadi atau pendapat pribadi dan bagaimana menurut tanggapan kalian gitu ya dengan adanya sebuah pernyataan dari debt koin Bitgear ini, katanya tahun 2023 circulating supply ini akan dikurangi sebanyak 80%-an. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Apakah ini sudah waktunya untuk koin Bitgear unjuk gigi atau mungkin masih tergantung terhadap kondisi market cryptocurrency? Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.